Ezra diberi kuasa. Ezra 7. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra putra Seraya putra Azaria putra Hilkia, putra Salum putra Zadok putra Ahitub, putra Amaria putra Azaria putra Merayot, putra Zerahya putra Uzi putra Buki, putra Abisua putra Pinehas putra Eleazar putra Harun, yaitu Harun imam ketua. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan YHWH, Tuhan Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan YHWH, Tuhannya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Tuhan pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Tuhannya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat YHWH dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan YHWH bagi orang Israel. Artasasta, Raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Tuhan semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja, serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Tuhanmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan raja, serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Tuhan Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem. Beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi bait Tuhan mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan kurban sajiannya dan kurban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di bait Tuhanmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di bait Tuhanmu, sampaikanlah itu ke hadapan Tuhan di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk bait Tuhanmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Tuhan semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Tuhan semesta langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan bait Tuhan semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta putra-putranya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Tuhan dan para hamba bait Tuhan dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Tuhanmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Tuhanmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Tuhanmu dan hukum raja, harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati, maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara.
Terpujilah YHWH, Tuhan nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan bait YHWH yang ada di Yerusalem. Dan membuat aku disenangi oleh raja, dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa.